Halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, apa kabar teman-teman? Baik. Selamat pagi. Kenapa? Ini pada di mana nih? Di hotel atau sudah di rumah majikan? Halo, Halo. selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Buhari. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi rekan-rekan PNI sekalian. Ibu Antaria juga sudah bergabung ya. Selamat pagi, Iya, Bu sudah. Antaria. Baik. Bentar, masih ada masalah dengan video. Saya coba untuk ini dulu. Baik, teman-teman sambil menunggu yang lainnya bergabung juga, ini baru ada 35, mungkin nanti akan terus bertambah ya. Jadi mungkin kita bisa mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah bisa bergabung di acara welcoming program KJRI Hong Kong. Yang pertama, selamat datang teman-teman di Hong Kong. Ada yang sudah sebelumnya pernah ke Hong Kong atau baru pertama kali nih kebanyakan? Baru pertama kali. Oke. Ada yang baru datang, mungkin juga ada yang sudah pernah ya sebelumnya ya. Jadi welcoming program hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KJRI Hong Kong. Untuk yang pertama menyambut teman-teman semua, dan yang kedua adalah juga memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar yang teman-teman perlu ketahui, yang nantinya akan mendukung kelancaran teman-teman nanti untuk bekerja di Hong Kong. Nah, kami KJRI Hong Kong adalah perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong ya. Jadi teman-teman nanti bisa memaksimalkan layanan yang diberikan oleh KJRI Hong Kong. Sebelumnya nanti akan ada pemaparan juga oleh narasumber. Yang pertama adalah Pak Buhari Sirait dari Konsul Bea Cukai KJRI Hong Kong. Selamat pagi Pak Buhari, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Baik Bu Ayu, selamat pagi semua. Baik, dan yang kedua adalah Ibu Antaria dari Pathfinders. Jadi Pathfinders ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat di Hong Kong yang bergerak dalam pemberdayaan teman-teman pekerja migran, khususnya dalam menangani ibu pekerja migran dan anak pekerja migran yang kiranya mengalami krisis. Nah, seperti apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Antaria, bagaimana kegiatan yang dilaksanakan oleh Pathfinders. Nanti Bu Antaria akan menjelaskan dan kenapa teman-teman perlu tahu mengenai hal ini. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita akan menyaksikan dulu video mengenai poin-poin yang harus diketahui teman-teman yang dasarnya adalah dari kontrak kerja teman-teman semua. Jadi ini mengenai hal ketenaga kerjaan. Karena ketika teman-teman bekerja di Hong Kong, dasarnya yang teman-teman harus pegang terus adalah kontrak kerja. Karena di situ menjadi dasar teman-teman untuk bekerja, apakah alamatnya sesuai dengan kontrak, apakah terkait gaji, terkait hak libur, dan lain sebagainya, itu memang perlu betul-betul diperhatikan. Jadi silakan nanti disimak videonya, dicatat-catat juga boleh. Nanti setelah itu saya juga akan share hotline juga dan informasi mengenai KJRI Hong Kong, kemudian dilanjutkan oleh para narasumber. Baik, kita bisa putar dulu videonya. Bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong.
ini lingkar. Dia ingin sekali mencari pekerjaan. Sebelum memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong, Anda harus memperhatikan kondisi dan persyaratan dalam kontrak kerja, seperti tugas pekerjaan, upah, jangka waktu kontrak kerja, dan tinggal bersama majikan. Kontrak kerja untuk pekerja migran di Hong Kong adalah 2 tahun. Jadi, pastikan Anda bersedia untuk bekerja di Hong Kong sesuai dengan jangka waktu kontrak kerja yang disepakati. Anda harus mengetahui rincian tentang pengaturan akomodasi dan tugas pekerjaan selama bekerja. Menurut standar kontrak kerja, pekerja migran pada rumah tangga harus tinggal di tempat tinggal majikan dan mengerjakan tugas rumah tangga bagi majikan, termasuk pekerjaan rumah tangga, memasak, menjaga lansia yang ada di rumah tangga. Standar kontrak kerja ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong untuk mempekerjakan pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong. Pekerja migran maupun majikan wajib mematuhi semua ketentuan kontrak kerja. Pekerja migran menerima perlindungan hukum yang sama dengan pekerja lokal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah pekerja migran pada rumah tangga merupakan pekerjaan yang tepat bagi saya? Apakah saya bersedia untuk bekerja di Hong Kong? Apakah saya memahami persyaratan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan? Ketahui dan pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bekerja di Hong Kong. Bekerja di Hong Kong, Anda akan dilayani dan dibantu oleh agen penempatan tenaga kerja di Hong Kong untuk bekerja selama bekerja dengan majikan hingga selesainya kontrak kerja. Agen penempatan tenaga kerja harus memiliki lisensi yang valid, reputasi yang baik, dan tidak membebankan biaya secara berlebihan. Cari info lebih lanjut tentang agen tenaga kerja di Hong Kong. Agen penempatan tenaga kerja yang beroperasi di Hong Kong harus memiliki lisensi yang sah yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja memiliki portal agen tenaga kerja khusus. Anda memeriksa apakah agen tenaga kerja terkait memiliki lisensi yang valid. Dan Anda dapat memeriksa agen tersebut memiliki akreditasi dari KJRI Hong Kong melalui aplikasi Lingkar. Agen penempatan tenaga kerja hanya boleh membebankan biaya komisi tidak lebih dari 10% dari upah bulan pertama yang diterima pekerja migran setelah berhasil menempatkannya dalam suatu pekerjaan. Komisi hanya boleh dibebankan sekali saja. Ingatlah untuk meminta tanda terima dari agen penempatan tenaga kerja setelah komisi dibayarkan. Tidak ada biaya atau pengeluaran lainnya yang dibebankan selain komisi yang disetujui. Pekerja migran diharapkan mengelola keuangan dengan cara yang bijaksana. Di sisi lain, agen penempatan tenaga kerja tidak boleh terlibat dalam masalah keuangan atau membantu pekerja migran meminjam uang. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong tidak boleh menyerahkan hak milik pribadi mereka seperti paspor, kartu identitas, dan kontrak standar kepada pihak ketiga, termasuk agen penempatan tenaga kerja dan lembaga keuangan sebagai jaminan. Anda juga harus memahami sepenuhnya isi standar kontrak kerja atau dokumen apapun sebelum ditandatangani. Jangan menandatangani kontrak kerja atau dokumen apapun jika Anda tidak memahami atau tidak menyetujuinya. Ingatlah untuk menyimpan kontrak kerja asli yang telah ditandatangani. Bekerja di Hong Kong. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong harus bekerja dan tinggal di tempat tinggal majikan yang tercantum dalam kontrak kerja. Hanya melakukan tugas rumah tangga sesuai dengan daftar akomodasi dan pekerjaan rumah tangga yang dilampirkan pada kontrak kerja standar, dan hanya bekerja untuk majikan yang tertera dalam kontrak. Pekerja migran tidak boleh bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan yang tertera dalam kontrak. Selain itu, mereka tidak boleh bekerja di alamat tempat tinggal lain dari majikan atau di luar Hong Kong. Pekerja migran harus menolak permintaan untuk bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan atau orang lain selain daripada majikan yang tertera dalam kontrak. Hubungi hotline pengaduan imigrasi di 28241661 jika Anda diminta untuk bekerja secara ilegal. Pekerja migran tidak boleh menyalahgunakan pengaturan pemutusan kontrak kerja secara lebih awal. Jika diduga ada penyalahgunaan, permohonan visa yang terkait dapat tidak disetujui. Perlindungan bekerja. Perlindungan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sama halnya dengan pekerja lokal
pekerja migran menerima tingkat perlindungan hukum yang sama menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majikan harus membayarkan upah tidak kurang dari sebulan sekali dan tidak lebih dari 7 hari setelah akhir dari periode upah tersebut. Pekerja migran harus memastikan apakah pembayaran upah sudah benar pada saat diterima dan meminta klarifikasi sebagaimana diperlukan. Majikan dilarang untuk memotong upah, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja migran berhak atas tidak kurang dari 1 hari libur dalam setiap periode 7 hari kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majikan tidak boleh memaksa mereka untuk bekerja pada hari libur mingguan tersebut. Pekerja migran juga berhak atas 12 hari libur resmi dalam setahun. Selain itu, pembantu rumah tangga asing harus diberikan cuti tahunan yang dibayar setelah bekerja setiap 12 bulan kepada majikan yang sama. Jika majikan meminta Anda menandatangani tanda terima upah atau catatan cuti, pastikan bahwa informasinya sudah benar sebelum menandatanganinya. Jangan menandatangani dokumen apapun yang tidak sepenuhnya Anda pahami atau setujui. Perlindungan kesehatan dan kompensasi cedera akibat kerja. Perlindungan kesehatan dan kompensasi untuk cedera akibat kerja. Majikan wajib memberikan perawatan medis gratis yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Pekerja migran wajib menerima perawatan kesehatan dari dokter yang berizin yang disediakan oleh majikannya. Selain menanggung biaya perawatan medis, majikan wajib membayarkan tunjangan sakit kepada pekerja migran yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja migran juga menikmati perlindungan menurut Undang-Undang Kompensasi Pekerja. Jika terjadi cedera akibat kerja, majikan wajib menetapkan asuransi kompensasi pekerja untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum. Biaya asuransi tidak boleh dikurangkan dari upah pekerja migran. Singkatnya, pekerja migran berhak untuk mendapatkan perawatan medis gratis dan tunjangan sakit yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga berhak atas kompensasi pekerja jika mengalami cedera akibat kerja. Komunikasi dan kerjasama dengan majikan. Berkomunikasi dengan baik merupakan hal penting dalam bekerja dengan majikan, seperti berkonsultasi tentang jadwal dan pengaturan kerja. Jika Anda tidak memahami instruksi majikan, Anda bisa memintanya untuk mengulangi atau menjelaskan instruksi secara lebih lanjut. Diskusikan dengan majikan Anda secara jujur jika ada masalah yang ditemui. Jika pekerja migran meninggalkan pekerjaan sebelum kontrak berakhir, majikan mungkin tidak bisa segera mencari penggantinya untuk mengurus keluarga. Anda bisa memberitahu majikan tentang preferensi makanan Anda, sehingga makanan yang cukup dan sesuai bisa disediakan. Tinggal satu rumah dengan majikan, komunikasi yang terbuka dan jujur bisa membantu membangun tingkat kepercayaan. Jangan mengungkapkan informasi pribadi majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan, seperti nomor ponsel dan alamat. Jangan mengambil foto atau video dari majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan. Bersikaplah sopan dan saling menghormati, dan Anda bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan majikan. Penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Jika kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja, majikan wajib memberikan biaya tiket pesawat udara serta tunjangan kepada pekerja migran, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, serta memberikan hak libur selama tidak kurang dari 7 hari di negara asalnya. Selain penyelesaian kontrak kerja, majikan atau pembantu rumah tangga asing bisa mengakhiri kontrak kerja dengan memberikan pemberitahuan 1 bulan secara tertulis atau 1 bulan pembayaran gaji sebagai ganti pemberitahuan. Setelah penyelesaian atau pemutusan kontrak, majikan harus membayarkan semua upah yang belum dibayarkan dan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang belum diambil, uang masa kerja lama, atau uang pesangon dan lain-lain jika memenuhi persyaratan, serta hal-hal lainnya yang ditentukan dalam kontrak kerja,
seperti biaya tiket pesawat udara, serta tunjangan bagi pembantu rumah tangga asing, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, dan lain-lain. Selain uang pesangon, semua pembayaran pemutusan harus dibayarkan dalam jangka waktu 7 hari setelah hari penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Batas tinggal untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak kerja. Jika kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang kontrak kerja, pekerja migran harus kembali ke daerah asal untuk liburan selama tidak kurang dari 7 hari sebelum kontrak kerja baru dimulai. Fasilitas pulang ke daerah asal wajib dibayarkan oleh majikan. Pekerja migran dan majikan bisa mengakhiri kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja. Kedua belah pihak harus memberitahu Departemen Imigrasi Hong Kong secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari sejak pemutusan kontrak kerja. Pekerja migran diwajibkan untuk meninggalkan Hong Kong setelah menyelesaikan kontrak kerja atau dalam jangka waktu 2 minggu sejak tanggal pemutusan kontrak kerja yang mana lebih awal berlaku. Pekerja migran yang tetap tinggal di Hong Kong melewati batas tinggal bisa dikenakan hukuman. Ya, baik, itu tadi teman-teman hal-hal, poin-poin yang harus diperhatikan dalam kontrak kerja. Nah, setelah ini saya ingin share juga informasi mengenai KJRI Hong Kong. Jadi tadi teman-teman setelah menyimak video tadi, apabila masih ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonsultasikan, bisa juga menghubungi nomor-nomor yang ada di hadapan teman-teman ini. Kita ada nomor hotline. Nomor hotline ini ditujukan untuk apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa, atau ingin mengadukan permasalahan, silakan bisa dicatat ke 4 nomor ini ya. Jadi ada hotline, ada imigrasi terkait paspor atau visa. Jadi teman-teman kalau ada ingin perpanjang paspor ataupun ada paspor hilang dan lain sebagainya bisa bertanya dulu, berkonsultasi dulu di yang nomor imigrasi itu 5991-005, atau juga ada nomor tenaga kerja KJRI Hong Kong. Jika ada pertanyaan tadi terkait kontrak kerja yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke nomor tersebut juga. Baik, silakan dicatat teman-teman nomor KJRI Hong Kong yang bisa dihubungi lewat WhatsApp juga silakan. Kemudian ini adalah alamat KJRI Hong Kong. Kita ada di Causeway Bay di Leighton Road. Jadi teman-teman akan ke sini kalau misalkan harus perpanjang paspor, buat paspor baru, ataupun kalau ingin berkonsultasi terkait pekerjaannya atau mau bertanya juga silakan bisa datang langsung juga. Kami buka Senin sampai Jumat dan juga hari Minggu pukul 9.30 sampai 16.30. Maaf, 9.30 sampai 12.30 dan 14.30 sampai 16.30. 6 hari seminggu, Senin sampai Jumat dan hari Minggu. Kemudian saya juga ingin ajak teman-teman untuk juga follow media sosial KJRI Hong Kong. Yang ini ada Facebook dan YouTube, tapi kita juga ada Instagram juga, ada Twitter. Teman-teman kalau ada Facebook silakan follow laman KJRI Hong Kong, diketik saja KJRI Hong Kong, karena via media sosial kita akan share informasi-informasi, pengumuman-pengumuman yang berguna untuk teman-teman semua, khususnya terkait kebijakan terkini yang ada di Hong Kong maupun yang di Indonesia. Misalkan kalau ketika bagaimana arus masuk untuk dari warga negara Indonesia ke Indonesia bagaimana, atau juga ketentuan pembatasan sosial di Hong Kong ini yang dinamis sekali, sering sekali berubah-ubah. Jadi teman-teman harap follow kita untuk tahu ketentuan-ketentuan terkini ya. Jadi teman-teman bisa update. Baik, demikian terkait informasinya sudah dicatat ya nomor hotline dan juga nomor KJRI ini teman-teman ya. Sudah.
Oke, baik. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada narasumber. Yang pertama izin saya berikan terlebih dulu kepada Bapak Buhari Sirait, Konsul Bea Cukai, untuk menyampaikan informasi juga terkait kebea cukaian yang terkait teman-teman PMI di Hong Kong. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi rekan-rekan pekerja migran Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui media Zoom pada saat ini. Terima kasih Bu Ayu dan rekan-rekan yang telah bekerja keras menyiapkan acara rutin welcoming program ini. Juga tak lupa saya mengucapkan salam kenal Bu Antaria dari Pathfinder sebagai salah narasumber kita juga. Salam kenal juga Bapak. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi sampaikan Bu Ayu, acara welcome program yang secara rutin dilakukan KJRI memberikan gambaran betapa KJRI ingin menjaga dan menghindarkan warganya di Hong Kong untuk tidak ada pendapat masalah dan tetap dapat melakukan aktivitas dengan baik. Ini bukti kepedulian KJRI ya dalam melakukan pembinaan terhadap PMI di Hong Kong. Ya, rekan-rekan sekalian, semoga apa yang kami sampaikan pada siang ini nanti dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat disebarkan juga buat teman-teman yang lain sehingga tujuan kita untuk menjaga agar jangan sampai ada masalah di Hong Kong dapat kita minimalisir seperti itu. Ya, saya akan menyampaikan ada sedikit ini paparan. Ya, bisa dilihat ya, Bu Ayu ya, jelas ya. Bisa Pak. Ya, pada kesempatan ini saya akan bicara terkait dengan peraturan bea dan cukai. Ya, jadi sebenarnya kan teman-teman pekerja migran Indonesia ketika di Hong Kong, ketika ke Indonesia nanti balik, pasti akan bertemu dengan bea cukai, baik bea cukai Indonesia maupun bea cukai Hong Kong. Dan juga ketika di Hong Kong juga teman-teman juga nanti akan kirim barang ke Indonesia. Bagaimana caranya agar jangan sampai ada masalah atau setidaknya teman-teman paham peraturan-peraturan bea cukaian sehingga nanti ketika dia misalkan kirim barang, wah kok saya bayar, kenapa bayar segini? Kok barang saya ketahan, kenapa ketahan? Seperti itu. Jadi artinya pemahaman ini perlu teman-teman lihat sehingga nanti bisa menghindari permasalahan terkait dengan bea cukai. Jadi pada kesempatan ini nanti akan saya bicara terkait dengan barang penumpang. Ini barang penumpang kalau naik pesawat misalkan ya, naik pesawat nanti ini barang yang kita bawa itu dikatakan barang penumpang atau barang kiriman. Barang kiriman ketika kan teman-teman mungkin akan mengirim barang ke saudaranya di Indonesia atau bahkan dari Indonesia kirim barang ke Hong Kong seperti apa. Karena tidak terjadi nanti permasalahan, perlu juga saya sampaikan seperti apa ketentuannya. Dan berikutnya juga nanti ini ada email, telepon seluler. Ini saya kira perlu juga karena semua teman-teman pekerja migran pasti punya handphone. Rata-rata sekarang handphonenya ada 2. Kalau dia beli handphone di Hong Kong, seperti apa sih nanti ketika dibawa ke Indonesia, biar handphonenya bisa dipakai, apa yang harus dilakukan? Artinya nanti emailnya, nomor emailnya harus didaftarkan. Dan yang terakhir ini juga ada terkait dengan barang pindahan. Ini saat ini banyak teman-teman yang pulang ke Indonesia sudah selesai tugas di Hong Kong, sudah selesai bekerja, kan bisa jadi dia akan pernah beli barang di Hong Kong. Atau majikannya memberikan barang buat dia.
Nah, ketika biar nanti barang-barang itu ketika bawa ke Indonesia tidak terganggu, tidak dikenakan bea atau pajak, atau nanti bisa masuk, artinya nanti teman-teman bisa menggunakan fasilitas barang pindahan yang nantinya akan saya sampaikan, akan kami berikan. Konsulat akan memberikan surat keterangan. Jadi barang-barang yang Anda bawa itu nanti tidak akan dikenakan pajak dan bisa masuk ke Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua nih. Bea Cukai Hong Kong sebelah kanan yang ini ya. Bea Cukai Indonesia yang ini. Sama-sama muda dan ganteng. Ya, untuk Hong Kong ini teman-teman sekalian, intinya teman-teman ketika ke Hong Kong ini mana tahu ini peraturan barang penumpang ketika datang ke Hong Kong itu yang dibebaskan itu sebenarnya cuma 1 liter alkohol itu, ya cuma 1 liter yang dibebaskan. Terus yang kedua, rokok itu hanya bisa satu bungkus saja ya karena 15 batang ini. Jadi jangan sampai teman-teman nanti dititipin bawa 1 pack gitu, jangan mau, itu cari masalah namanya. Atau cerutu mungkin nggak ada ya, dan tembakau seperti itu. Teman-teman perlu tahu Hong Kong itu negara bebas. Jadi yang dikenakan itu pajak sama teksnya dan masuk di Hong Kong itu hanya beberapa jenis barang, minuman beralkohol, terus gasolin, terus rokok, dan salah satu untuk bahan bakar juga. Jadi ada 4, cuma ini aja. Teman-teman juga kalau ketika nanti pulang pergi Indonesia, kalau disuruh bawa barang dagangan jangan mau. Itu juga nanti jadi permasalahan nanti. Nah, walaupun ketika nanti bawa barang dagangan, mana tahu ada juga ya harus masuk red channel, jalur merah. Kan di bandara itu kan ada 2 ya. Kalau keluar dari pesawat ada red channel, ada green channel. Kalau kita mempunyai barang-barang yang kita jual misalkan itu ya mau tidak mau kita harus melalui jalur merah, red channel, ya, biar jangan ada masalah dengan custom nantinya, baik di Indonesia maupun di Hong Kong. Seperti itu. Jadi ini teman-teman ya, ingat ya, rokok cuma hanya 1 bungkus saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti beritahu ke Bea Cukai Hong Kong biar jangan ada masalah. Seperti itu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, di Hong Kong ini hanya ada 4 sebenarnya ya yang dikenakan pajak bea masuk. Tadi minuman alkohol, rokok, hidrokarbon oil, bensin, metil alkohol, ini saja. Nah, beda dengan Indonesia. Indonesia hampir seluruhnya dikenakan bea. Nah, rekan-rekan sekalian juga teman-teman juga yang bawa uang, jangan mau dititipin uang atau disebutkan di sini a note or coin, ya semacam cek, alat pembayaran. Ini juga ada batasannya yang boleh dibawa uang ke Hong Kong adalah di bawah 120.000 Hong Kong dolar. Jadi mana tahu nanti ada yang nitip gitulah, jangan mau bawa uang seperti ini karena akan ada denda. Apabila juga uangnya itu hasil money laundering atau terrorist financing, hukumannya beda lagi, nanti bisa penjara atau pidana. Jadi itu hati-hati, jangan bawa duit melebihi 120.000 orang atau dititipin orang. Seperti ini. Dan ini juga kasusnya ada terjadi. Kalau di Indonesia teman-teman mungkin sudah tahu batasannya $500. Kalau kembali ke Indonesia mana tahu nanti seperti ini. Dan tarifnya ada loh, kalau lewat dari 500 ya masuk PPN, PPH seperti ini. Jadi makanya nanti kalau ketika pulang ke Indonesia bawa barang, ketika dia terakhir masuknya sudah putus kerja di Hong Kong, mintalah nanti surat barang pindahan, keterangan barang pindahan dari konsulat, biar barang-barang yang Anda bawa tidak dikenakan bea masuk atau pajak. Ini sudah tahu mungkin.
Hitungannya seperti ini, tidak perlu kisah diketahui, tapi untuk dipahami, setiap ada tagihan dari bea cukai itu harus tertulis dan harus tertulis ada kertasnya dan harus dibayar ke bank atau di tempat bendahara bea cukai. Itu aja, di bank. Jadi kalau ada telepon-telepon teman-teman, bayar bea cukai sekian, telepon, jangan percaya, harus ada kertasnya dan harus bayar di bank atau di tempat sendiri. Kalau yang dibebaskan di Indonesia seperti ini di Hong Kong tadi ada sigaret juga di Indonesia lebih banyak ya. 1 pack 200 batang. Kalau di Hong Kong cuma tadi 1 bungkus kecil. Seperti itu aja bedanya. Ini yang saya sampaikan tadi. Teman-teman PMI sudah banyak menggunakan fasilitas ini. Ya, namanya itu fasilitas barang pindahan. Barang-barang keperluan rumah tangga milik teman-teman yang di luar negeri, dan itu sudah bekas ya tentunya, kemudian dibawa ke luar negeri. Anda berhak mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk PPN, PPh tidak dipungut. Tidak berlaku untuk barang dagangan juga ya. Barang dagangan itu wajib kena pajak. Bagaimana cara mendapatkan fasilitas barang pindahan? Sebenarnya kita sudah pakai scan QR code seperti ini, atau ada nomor telepon di sini, atau ada nomor HTTP-nya di sini, atau emailnya. Nanti teman-teman bisa bagaimana mendapatkan fasilitas barang pindahan. Cukup scan QR code, nanti upload paspor, surat barang yang akan dibawa ke Indonesia. Itu saja. Teman-teman, ini perlu saya sampaikan, informasikan. Barang-barang kiriman yang melalui kantor pos, DHL, yang begitu ya, melalui udara itu, ini ada peraturannya. Dan tentunya semuanya akan bayar biaya masuk dan pajak. Kecuali buku ya, bukunya. Jadi kalau teman-teman mengirim barang ke Indonesia nantinya, kalau itu lewat udara, pasti kena bea masuk sama pajak. Jadi harapan saya sebenarnya, kalau mau mengirim barang ke Indonesia nanti, saya menyarankan mungkin lewat jasa pengiriman yang saat ini yang digunakan melalui laut ya. Seperti, nggak apa-apa ya saya sebut nama ya, merek gitu, Hafet, TSL, JIL gitulah ya. Itu relatif tidak dikenakan, hanya dia dikenakan biaya pengiriman saja. Seperti itu. Makanya nanti hati-hati ketika mengirimkan barang lewat Hafet, TSL, JIL itu, sampaikan nama barangnya tertulis gitu. Jangan banyak barangnya itu elektronik tapi dibilangin itu pakaian bekas atau segala macam. Hal seperti ini sering jadi masalah buat teman-teman yang mengirim barang ke Indonesia. Beberapa kali dia mengirimkan seperti contohnya lampu-lampu. Lampu-lampu itu barang-barang elektronik segala macam itu. Artinya sebenarnya itu tidak untuk barang-barang melalui laut itu. Ini secara informal ya, tidak diperkenankan. Cuma dia bilangnya barang-barang pakaian seperti itu, tas seperti itu ya. Artinya ketika diperiksa oleh teman-teman agennya di sana, dikenakan tambahan biaya. Dia bilang itu mengatasnamakan bea cukai, padahal sebenarnya bea cukai tidak. Karena tagihan bea cukai selalu ada kertasnya, selalu ada. Dan ini kalau teman-teman nanti seperti itu, mungkin ada selalu minta mana berkasnya, mana kertasnya dari bea cukai gitu. Tapi biasanya sih enggak. Ini dari teman-teman agen yang pengalaman kami di sini mengatasnamakan bea cukai faktanya. Itu tidak ada agen dari bea cukai, cuma agennya aja yang pengen dapat tambahan. Ini tadi saya sampaikan teman-teman ya, email. Ini ada peraturan Indonesia terkait dengan the International Mobile Equipment Identity.
Itu nomor serial handphone, gitu. Ada 15 digit. Ini letaknya ada pada stiker handphone kita ya. Atau di tempat baterai. Nah, untuk mengetahui nomor emailnya bisa dilihat daripada ketik di tiketnya handphonenya, bintang pagar 06 pagar. Seperti itu nanti. Jadi ini sebenarnya dikenakan terhadap handphone yang dibeli di luar negeri. Nah, pasti nanti teman-teman beli handphone di Hong Kong. Agar ketika dibawa ke Indonesia bisa menggunakan kartu Indonesia, emailnya harus didaftar. Seperti itu ya. Bagaimana mendaftarkan email? Nah, ada nanti bisa juga ada di website Bea Cukai, beacukai.go.id, seperti itu. Bisa di-download juga di mobile Bea Cukai. Manalah yang lebih bagus nanti. Ini nanti Anda lakukan ketika mau pulang ke Indonesia. Kalau di Hong Kong sih bisa aja. Tapi ketika Indonesia, kita menggunakan kartu Indonesia, harus ini. Nanti, kalau biasanya sih nggak kena ya. Untuk handphone yang di atas di $500, biasanya dia kena atas selisihnya. Pokoknya harganya 600, berarti 600 kurang 500, berarti 100. 100 ini yang dikenakan nanti hitungan ya masuk ke pajak. Tapi teman-teman kalau biasanya sih kalau kita bawa handphone yang bekas ya, harga bekas kan lebih murah. Kita sampaikan harga bekas, nanti biasanya nggak kena ya masuk ke pajak. Seperti itu ya. Jadi ketika kita pulang, kita memberitahukan harga handphone kita bekas sudah setahun ya. Pasti harganya lebih murah. Jangan pada saat ketika dibeli, waktu baru enggak. Tapi pada saat handphone kita pegang saat ini ketika pulang, jadi harganya harga bekas yang kita sampaikan. Dan biasanya di bawah $500. Ya, seperti itu. Jadi tidak kena pajak. Cuma tetap didaftarkan emailnya. Ini tadi barang-barang kiriman, hati-hati yang lewat pos udara itu ya. Ini ada batasan-batasannya untuk ditahu aja. Ya. Rekan-rekan sekalian, ini kasus-kasus PMI di Hong Kong yang berkaitan dengan Bea Cukai Hong Kong, yaitu yang pertama itu mengambil parcel ya atau barang kiriman yang isinya narkotika. Ini banyak, ada beberapa teman kita yang di penjara, PMI, dan juga yang paper. Dokumen. Mereka ini disuruh oleh ya berbuat baik lah ya, seseorang berbuat baik kurir narkotika, dikasih duit. Nah, suatu saat tolong dong ambil parcel saya di kantor pos, seperti itu. Atau nanti kamu ambil terima parcel saya misalkan dari Google Van atau dari DHL atau lain-lain. Seperti ini ada beberapa teman kita sudah masuk penjara gara-gara mengambil parcel. Sebenarnya dia nggak tahu isinya, cuma karena udah keburu baik hati mungkin orang yang mengasih duit ke dia nggak enak menolak. Diambil parcel tersebut, ternyata isinya narkotika. Nah, banyak terjadi di Hong Kong. Untuk itu ini jadi biar teman-teman paham ya, jangan tidak ada orang baik gitulah kasih duit gratisan. Enggak lah, mungkin pasti ada sesuatu hal yang diinginkan. Yang berikutnya juga ada teman-teman kita juga yang jadi kurir narkotika. Mereka tadi dijelaskan bahwa di awal terus kerja, terus ngapain dong gitu. Saya nggak punya kerjaan. Disuruh jadi kurir narkotika di Hong Kong. Ini terjadi juga. Nah, dan ada juga kasus ini teman-teman ini membantu temannya. Tolong dong transfer. Saya lagi pesan ini. Nanti saya kembalikan duitnya cash gitu ya. Jadi dia transfer duitnya, transaksi pembelian narkotika. Kemarin itu barangnya MDMA, itu ekstasi. Ada warga negara Indonesia. Seperti itu. Dia dengan baik hati, ya saya transfer, dia transfer duitnya. Pembelian itu. Ditangkap sama Bea Cukai. Karena kan dia transaksinya ada, dia jelas, dia membeli pakai rekeningnya. Seperti itu. Jadi itu mungkin harus perlu kita ingatkan, hati-hati
hati-hati terkait dengan rekening kita. Jangan mau disuruh orang gitu. Tolong dong transfer ini, tolong dong beli ini, jangan mau. Hati-hati tuh. Kasusnya seperti ini terjadi. Ternyata kan kita nggak tahu itu beli narkotika, itu beli ekstasi. Jadinya ditangkap sama bea cukai dan polisi. Yang berikutnya juga ini benar ini. Semua sih benar ya. Benar ini membuka rekening atas nama pekerja migran. Nah, ini banyak sindikatnya. Jadi dia minta pinjam nama kita buat rekening. Dan ATM-nya kita kasih ke dia yang minta itu untuk menampung dirty money. Selama tahun 2021 kemarin ada 24 pekerja migran yang ditangkap oleh polisi terkait dengan ini. Ya, teman-teman sekalian, ini mungkin yang bisa saya share buat teman-teman, mengingatkan kita semua agar terhindar daripada permasalahan-permasalahan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kembali ke Mbak Ayu, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Buhari atas share informasinya yang sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui bersama ya. Tadi khususnya terkait himbauan-himbauan teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi apabila diminta untuk mengambilkan paket ataupun dipinjam nomor rekeningnya dan lain sebagainya itu. Teman-teman nanti juga silakan untuk bisa bertanya juga kepada narasumber, tapi untuk sekarang mungkin di-keep dulu pertanyaannya, disimpan dulu. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kedua yaitu Ibu Antaria. Lalu setelahnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dipersilakan Bu Antaria. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Ibu Ayu dan Pak Buhari. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada KJRI Hong Kong yang sudah memberikan kesempatan kepada Pathfinders untuk kembali bergabung dan bertemu dengan teman-teman secara virtual. Ya teman-teman, saya memperkenalkan diri dulu nih. Jadi nama saya Antaria dari Pathfinders dan bersama saya ada Ambasador Pathfinders hari ini dan satu tim kami yaitu Kak Anastasia. Nah, kami tergabung dalam tim pencegahan krisis di Pathfinders. Lalu, ya, ambasador yang bergabung hari ini adalah Kak Corneli yang nanti akan bersama saya menyampaikan materi dan juga Shirley. Ya, teman-teman, Pathfinders itu apa sih? Mungkin teman-teman baru mendengar atau dulu yang mungkin pernah kerja di Hong Kong pernah dengar Pathfinders. Kalau pernah dengar bisa ini dong angkat tangan. Ya, jadi Pathfinders itu adalah satu organisasi yang tadi Ibu Ayu sudah sempat singgung sedikit, organisasi amal di Hong Kong yang membantu ibu migran yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan mendampingi mereka selama masa krisis. Jadi misi yang kami miliki adalah memastikan anak-anak yang paling rentan dan tidak mendapat dukungan di Hong Kong, yaitu anak-anak dari pekerja migran ya, khususnya, itu dilindungi dan dihormati, serta ibu migran mereka yang sebagian adalah pekerja, itu dilindungi dan diberdayakan untuk menemukan jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, visi yang kami miliki adalah agar semua anak bisa mendapatkan awal yang adil dalam hidup. Nah, saya coba share screen sekarang, teman-teman, supaya... Sorry ya, kelupaan share. Ya. Oke. Sebentar. Ya, lalu teman-teman hari ini kita akan membahas tentang hukum maternitas di Hong Kong. Ya, lalu kenapa ya kita perlu diberikan atau dibekali tentang hukum maternitas di Hong Kong atau hukum kehamilan ya? Mungkin teman-teman juga berpikir saya loh kesini untuk kerja, saya tidak punya rencana untuk hamil di Hong Kong. Terus kenapa kita kok di welcoming program ini diberikan materi seperti ini ya? Mungkin aneh juga gitu. Ya teman-teman, kebanyakan dari kita yang bekerja di Hong Kong
pada ini ya, tujuan utama adalah bekerja, mengumpulkan uang untuk mendapatkan masa depan yang baik untuk keluarga dan ini ya mungkin untuk biaya sekolah anak dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya banyak juga di antara pekerja migran, tidak hanya dari Indonesia saja, ada juga dari negara lain, itu yang mengalami kehamilan di Hong Kong. Ya, itu tadi makanya kita disebut dengan kehamilan yang tidak rencanakan. Karena rencananya di sini ke sini untuk bekerja, tetapi mengalami kehamilan. Nah, karena mereka kebanyakan dari teman-teman yang tidak tahu hukumnya, tidak tahu ada perlindungan maternitasnya, saat mereka mengalami kehamilan di Hong Kong, mereka bingung harus ngapain, lalu karena kebingungan mereka melakukan hal-hal yang merugikan bagi diri mereka sendiri dan juga membahayakan bayinya, membahayakan hidupnya juga. Nah, kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut. My employer hit me. I no tell the police or tell the agent. Just run away. They straight away in the night. Yeah. First day is a 4 month. Any friend I just follow to sleep in their house. I have pregnant already 5 months. When my son 1 week old, I'm slept in the park for 1 week. For sleep in the garden, I'm not bring not enough the clothes, and then the baby have problem. In the pavender, I'm learning the blanket. Maybe if I can to sewing ready use the machine. Yeah, maybe if I have money or I can work already in Indonesia. Yeah, maybe can I open the shop. Just I pray to the God. I want my child, yeah, to be good person, yeah, and then just good in the life. Ya, teman-teman semua, video berikut ini ya, kami sengaja perlihatkan supaya kita semua tahu bahwa yang tadi baru saja saya ceritakan itu bukan hoax ya. Ternyata ada loh yang, ternyata ada kasus, ya, ternyata kasus kehamilan itu benar-benar ada dialami oleh pekerja migran. Lalu, ya, ini mengapa kita perlu membahas tentang ini? Kenapa kita memberikan bekal ini untuk teman-teman? Karena ada sekitar 400.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Ya, jumlah ini tidak sedikit kalau dibandingkan penduduk Hong Kong yang sebanyak 7 juta. Jadi 7 juta dibanding 400.000. Jadi ini jumlah yang besar. Dan lebih dari 80% dari 400.000 ini dalam usia reproduktif. Usia reproduktif di sini berarti usia di mana saat mereka melakukan hubungan bersama lawan jenis bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan. Itu yang disebut dengan usia reproduktif. Karena di masa usia reproduktif ini usia semangat-semangatnya untuk bekerja ya teman-teman. Karena kalau sudah tua nggak mungkin mereka akan ke Hong Kong untuk bekerja. Itu maksudnya. Dan setiap tahun ratusan perempuan hamil yang rentan, para ibu baru, bayi dan anak-anak mengalami krisis dan memerlukan bantuan. Krisis yang dimaksud seperti yang pernah saya singgung barusan. Krisisnya apa? Karena mereka datang ke Hong Kong untuk bekerja, tetapi di saat mereka menjalankan kontrak kerjanya, dalam masa itu mereka juga hamil. Ya, dan mereka tidak tahu harus kemana, harus meminta bantuan siapa, mereka tidak tahu ada hukum yang melindungi, jadi mereka mengalami krisis. Krisis yang dimaksud juga karena ketidaktahuan, mereka
dengan ini ya, dengan sukarela memutuskan kontraknya sendiri, keluar dari rumah majikan, yang mengakibatkan mereka menjadi overstay mungkin. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa overstay di Hong Kong itu melanggar hukum. Di saat seseorang pekerja yang overstay tidak lagi memiliki hak atau akses menuju ke kesehatan fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan. Jadi di saat dia hamil, overstay lagi, tidak punya akses ke kesehatan, bahaya nggak? Ya, itu membahayakan, dan ini kami sebut dengan krisis. Dan mungkin dia krisis yang lebih parah mungkin bisa terjadi lagi. Tuh. Jadi selama tahun 2020 kami sudah menangani 400 kasus dan menyediakan layanan dukungan lebih dari kepada 1.100 bayi. Layanannya apa? Berupa apa? Kami juga membantu bayi-bayi ini untuk memperoleh surat lahir, akte lahir di Hong Kong ya. Karena dengan ini mereka bisa memiliki akses ke kesehatan dan juga ke pendidikan. Nah, ya, dan mengingatkan teman-teman, di sela-sela materi ini nanti akan ada pertanyaan, ada kuis, dan kami menyediakan hadiah. Jadi teman-teman jangan ngantuk ya sambil disimak, dan nanti kami akan memberikan hadiah kepada yang bisa menjawab dengan benar dan cepat di chat box. Jadi jangan ngantuk sambil disimak. Ya, kejadian umum saat seorang PRTA hamil itu apa? Yang seperti tadi saya sebut, pemutusan kontrak yang itu melanggar hukum. Tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal, jadi dia sudah tidak punya majikan lagi, tinggal di luar, nggak ada pekerjaan, nggak ada tempat tinggal. Sedangkan setelah seseorang pekerja yang meninggalkan rumah majikannya hanya memiliki visa 2 minggu, ya, setelah pemutusan kontrak visanya tinggal 2 minggu saja. Dan dalam 2 minggu ini mungkin dia juga takut atau tidak bisa pulang. Takutnya karena mungkin malu. Aduh, saya di Hong Kong rencananya kerja, tetangga kanan kiri taunya saya kerja, tapi saya pulang nanti hamil, berbadan 2, bawa anak, saya malu dong. Harus gimana ini? Dan memutuskan untuk overstay itu tadi, mungkin. Nah, akhirnya overstay, dia tidak mempunyai layanan ke pelayanan pemerintah atau SLM, anak-anaknya lahir tanpa dokumentasi dan layanan atau bantuan lainnya. Ini berbahaya juga. Kalau seseorang anak yang tidak berdokumentasi ya, bayi kecil, anak kecil harus divaksin, harus punya sarana yang memadai untuk dia, tetapi hanya karena tidak ada akte, anak ini tidak bisa mengakses semua layanan, dan mungkin nanti saat dia tumbuh juga susah untuk sekolah. Ya. Dan ini ya krisis yang lebih dari lebih parah lagi ini. Berdasarkan berita, ya, seorang pekerja migran yang tega atau mungkin karena ketidaktahuannya akan hukum perlindungan maternitas di Hong Kong, jadi dia overstay dan melakukan aborsi secara ilegal. Jadi teman-teman, aborsi di Hong Kong itu legal ya, ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau aborsi dengan meminum pil sendiri, jadi tanpa diketahui oleh dokter, layanan medis, itu disebut ilegal dan bisa dipenjara dan bisa mendapatkan hukuman ya di Hong Kong. Jadi dia sudah overstay, dia melakukan mengaborsi bayinya, dan secara ilegal mengubur jasad dari bayinya. Jadi kesalahan yang berlapis. Kesalahannya karena dia tidak tahu, dia melakukan kesalahan satu, lalu kesalahan pertama ditutupi dengan kesalahan kedua, lalu ditutupi lagi dengan kesalahan berikutnya. Hanya karena ketidaktahuan, mungkin tidak tahu informasi atau tidak tahu hukumnya. Jadi ini teman-teman, Pathfinder di sini adalah ingin memberikan untuk informasi kepada teman-teman bahwa ada hukum yang melindungi pekerja migran yang hamil. Nah, ini. Oke. Lalu bagaimana tips untuk mencegah krisis itu tadi? Jadi yang kita sudah saksikan tadi adalah beberapa krisis. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah
Satu, dengan memahami hukum maternitas. Ya, dengan memahami hukum maternitas. Nah, hukum ini akan disampaikan oleh seorang ambasador kita, Corneli, dan sementara Kak Corneli mempersiapkan diri, saya akan bacakan kuis yang pertama ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa menjawab di chat box siapa yang cepat dan benar ya. Nanti akan di akhir acara akan kami umumkan. Oke, sambil Kak Corneli mempersiapkan diri. Ya, benar atau salah? Ada sekitar 400.000 pekerja migran di Hong Kong. Silakan teman-teman menjawab. Benar atau salah? Ada sekitar 400.000 pekerja migran di Hong Kong. Silahkan dijawab di chat box, benar atau salah? Benar atau salah? Ada sekitar 400.000 pekerja migran di Hong Kong. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Terima kasih. Nanti tim kami akan melihat siapa yang cepat ya. Ya, jadi tips untuk mencegah krisis ini ada 3 hal: memahami hukum maternitas, 2, kesadaran tentang love scam, yang ketiga adalah perencanaan keluarga. Untuk yang pertama, memahami hukum maternitas, salah satu ambasador kita, Corneli, akan menyampaikannya. Silakan Kak Corneli. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke memahami hukum maternitas. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa akan ada 2 kuis ya setelah memahami hukum maternitas ini. Jadi teman-teman masuk ke memahami hukum maternitas. Jadi pekerja rumah tangga yang hamil di Hong Kong itu tidak melanggar hukum. Jadi semua perempuan di Hong Kong, baik majikan atau PRT itu sendiri atau siapapun itu berhak atas hukum maternitas ini. Tidak ada bedanya. Jadi teman-teman harus tahu ya, dan memberikan info ini juga kepada teman-teman yang lain. Misalnya ada teman-teman kita yang mungkin baru balik ke Hong Kong setelah pulang kampung dan mereka mendapati bahwa diri mereka hamil. Jadi kita harus sampaikan berita ini, dan juga buat teman-teman kita juga yang ada di Hong Kong ini, kita harus menyampaikan informasi ini juga, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kedua, apabila PRT ini mendapati bahwa dirinya hamil, dia harus memeriksakan kehamilannya ke dokter, sehingga dia bisa mendapatkan sertifikat kehamilan. Dan dengan begitu, dia bisa memberitahukan hal ini kepada majikannya dengan baik, disertai bukti ya, yaitu sertifikat kehamilan dari dokter. Terus yang ketiga, pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi pekerja PRT yang hamil. Jadi dalam hal ini majikan tidak boleh menterminate PRT yang hamil ya. Terus yang keempat, PRT lingkungan kerja yang aman. Jadi apabila majikan sudah tahu kalau PRT-nya hamil, maka kedua belah pihak ini harus saling memahami ya. Jadi misalnya majikan ini melarang PRT-nya untuk melakukan pekerjaan yang berat dan juga menjauhi produk-produk pembersih yang berbahaya bagi kesehatan kehamilannya, dan juga PRT ini juga dia berhak mendapatkan istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi dan lainnya. Nah, berikutnya adalah yang kelima, PRT itu berhak atas pelayanan kesehatan umum bagi yang punya visa kerja. Jadi misalnya pelayanan umum di Hong Kong itu misalnya rumah sakit. Jadi PRT ini dia bisa pergi memeriksakan diri ke rumah sakit, dan dia hanya membayar dengan biaya yang sedikit, yang murah. Terus yang keenam, semua pekerja berhak atas cuti kehamilan. Di sini cuti kehamilan itu ada 2 jenis ya, yaitu cuti berbayar dan tidak berbayar. Cuti berbayar itu apabila PRT sudah bekerja sekitar 40 minggu. Dan cuti tidak berbayar apabila PRT bekerja kurang dari 40 minggu.
Dan yang terakhir adalah pembayaran cuti kehamilan, yaitu 4/5 dari gaji pekerja. Jadi misalnya gaji kita 4.000. Jadi perhitungannya seperti gini. 4 kali gaji, yaitu 4.000, dibahagi 5. Jadinya pembayaran cuti kehamilan itu bagi PRT yang hamil itu sekitaran 3.200. Next slide. Nah, PRT yang hamil yang diberhentikan secara tidak sah berhak untuk memasukkan tuntutan dan pengaduan di Labor Department atau Dinas Tenaga Kerja ya. Terus memperhatikan juga hal-hal ini, yaitu memberhentikan pekerja yang hamil itu didenda sekitaran 100.000 Hong Kong dolar. Terus kedua, tidak memberi cuti hamil kepada pekerja yang hamil atau tidak memberi upah cuti hamil, didenda atau majikan itu didenda sekitar 50.000 Hong Kong dolar. Terus visa dapat diperpanjang di Departemen Imigrasi dengan alasan yang sah dan dokumen pendukung. Nah, berikutnya adalah Pathfinders membantu teman-teman kita yang hamil untuk satu, pemeriksaan kesehatan atau kehamilan, dan juga memberikan shelter yang gratis apabila mereka membutuhkan shelter ya. Terus juga merujuk atau menghubungkan dengan bantuan hukum yang ada. Nah, sekarang teman-teman, saya masuk ke kuis ya. Di sini ada 2 kuis. Jadi pertanyaannya nanti ditulis di chat box. Jawaban. Apakah teman-teman sudah siap? Ada 2 pertanyaan dan ada hadiahnya. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah pekerja rumah tangga migran di Hong Kong diperbolehkan untuk hamil? Jadi saya ulangi lagi, apakah pekerja rumah tangga migran di Hong Kong diperbolehkan untuk hamil? Secara hukum, ya. Oke. Saya sudah mendapatkan beberapa jawaban. Oke, saya mau tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan kedua. Berapa minggu cuti kehamilan yang berhak didapatkan oleh pekerja buruh migran? Berapa minggu cuti kehamilan? Oke, saya juga sudah mendapat beberapa jawaban. Terima kasih. Saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih Kak Corneli untuk pemaparannya hukum maternitas di Hong Kong. Ya teman-teman, salah satu cara untuk menangani krisis atau mencegah krisis adalah mengerti hukumnya, mengerti ada perlindungan maternitas di Hong Kong bagi ibu-ibu migran yang hamil. Yang kedua adalah dengan mengerti tentang love scam ya, hati-hati terhadap penipuan berkedok cinta. Ya, ini kalau di sini teman-teman bisa lihat di layar. Pernah nggak ini dengar kata-kata begini, aku cinta kamu, tiba-tiba ada inbox, aku merindukanmu, saya akan mendukung Anda dan keluarga Anda, ingin membangun hubungan. Ini ya. Nah, biasanya teman-teman, kenapa ini juga perlu? Salah satu penyebab kehamilan yang tidak direncanakan karena ini juga penipuan berkedok cinta. Jadi di sini bekerja capek, mungkin ada tekanan dari pekerjaan. Nah, terus di inbox lah sama seorang laki-laki mungkin ya, hai cewek, nah gitu. Terus karena kita merasa sendiri, kita merasa sepi, wih ada teman nih, aku juga lagi perlu seorang teman untuk curhat. Jadi kita merasa terbuai dengan rayuan-rayuan ini dan jadilah kopi darat atau ketemu secara ini. Hari Minggu diajak janjian, ketemu dan akhirnya pacaran.
tanpa tahu dia siapa, atau mungkin hanya sekali bertemu, 2 kali bertemu, dan ini karena dia janjikan masa depan yang indah, si pria ini mungkin menjanjikan akan menikahi. Jadi nggak apa-apa hamil, nanti kan kita akan membangun keluarga. Dan mungkin dengan bekerja di sini kita merasa capek, banyak tekanan. Iya juga ya, dengan saya menikah, saya tidak perlu lagi bekerja di rumah majikan, tidak perlu lagi capek-capek kerja, bisa jadi nyonya. Tapi betulkah demikian, teman-teman? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, hati-hati ya, hati-hati kalau tiba-tiba dapat inbox seperti ini, atau mungkin pas libur ada yang sweet-sweet gitu. Wah, hati-hati ya, karena teman-teman ini juga bisa jadi sebab dari itu tadi, kehamilan yang tidak direncanakan. Ya. Biasanya penipu menggunakan hubungan romantis, memanfaatkan kasih sayang dan kepercayaan korban, memanipulasi atau mencuri darinya. Jadi mungkin saja kita ini ya, merasa dalam kesendirian kita, atau yang mungkin yang dari Indonesia nih senangnya, saya suka nonton drama Korea atau film Bollywood, terus sampai ke Hong Kong, banyak ya artis-artis Bollywood mirip Lee Min Ho mungkin ya. Terus ini wah ganteng-ganteng nih gitu. Jadi ini juga hati-hati karena di Hong Kong banyak yang mirip-mirip, yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih ya. Tapi belum tentu mereka itu tulus ya, belum tentu. Jadi hati-hati. Tidak salah teman-teman, tidak salah untuk jatuh cinta, atau banyak juga, karena banyak juga ini ya, cerita sukses yaitu teman-teman menikahnya di Hong Kong atau ketemu jodohnya di Hong Kong. Itu tidak salah, kami tidak melarang, tapi menghimbau untuk hati-hati karena tidak semua pria yang tinggal di Hong Kong itu permanent resident Hong Kong atau pemegang KTP Hong Kong. Tidak semua laki-laki yang bekerja di Hong Kong, yang tinggal di Hong Kong itu adalah permanent resident Hong Kong. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, penipu menggunakan hubungan romantis ini biasanya dia ngerayu-ngerayu dulu nih. Rayu ini, terus tujuannya apa? Ya, mereka ingin mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu dari korbannya. Biasanya ciri-cirinya menjalin hubungan secepat mungkin, membuat dirinya disayangi oleh korban dengan terlihat tulus, perhatian, dan dapat dipercaya. Mendapatkan kepercayaan dari korban, setelah itu tujuannya uang, hadiah, info pribadi, sampai kenikmatan seksual, dan juga kehamilan yang tidak direncanakan tadi. Jadi kerugian yang didapat bisa finansial, tekanan emosional, kehamilan yang tidak direncanakan. Terus ada beberapa kasus dalam studi kehidupan nyata ya teman-teman. Ini contohnya, seorang pekerja rumah tangga migran bertemu dengan seorang laki-laki di satu kencan online, dan orang ini ngakunya dia itu seseorang karyawan di sini, pemegang ini ya permanent resident, jadi sudah ada KTP Hong Kong. Ya mungkin saja ini dijanjikan nanti kalau kita menikah kamu jadi nyonya, kamu nggak perlu kerja, nggak perlu capek-capek. Tapi mana ada sih kita kalau pengen dapat uang tapi nggak kerja ya, nggak ada itu ceritanya. Jadi dia mulai mendesak pekerja migran ini untuk membuka rekening bank dan mengambil pinjaman. Lalu dia juga meminta salinan paspor dan Hong Kong ID. Ini juga mengingatkan teman-teman supaya tidak membagikan ID Hong Kong kita dan paspor, meskipun hanya fotonya atau ini, kepada siapapun juga. Jangan, kita simpan untuk diri kita sendiri. Lalu ketika PRT migran tersebut memutuskan hubungan, laki-laki itu menguntit dan memerasnya selama hampir 2 tahun. Perempuan tersebut baru saja berhenti memberinya uang dan berhenti menanggapi pesan teksnya. Lalu suatu hari, ya laki-laki ini pergi ke taman kanak-kanak, tempat di mana anak yang dijaga pekerja migran ini sekolah. Ya, lalu dia sekolah memberitahukannya kepada majikan, lalu majikan memutuskan kontrak kerjanya. Dalam hal ini siapa yang rugi, teman-teman?
Siapa yang rugi? Pekerja migran itu sendiri. Jadi dia sudah kehilangan uang, dia juga kehilangan pekerjaan. Ya, jadi perlunya kita hati-hati karena tidak semua, mengingatkan kembali ya teman-teman, tidak semua laki-laki yang tinggal di Hong Kong adalah penduduk permanen, adalah penduduk resmi Hong Kong atau permanen residen Hong Kong. Dan belum tentu ya kalau kita itu pacaran sama dia terus punya anak dengan dia, belum tentu anak yang kita kandung nantinya, yang dilahirkan nantinya itu juga menjadi penduduk Hong Kong. Ini kesalahan yang sering terjadi adalah, oh tidak apa-apa, saya nikah, saya punya pacar orang sini, saya ada anak di sini, nanti kalau anak saya besar bisa jadi penduduk Hong Kong. Mungkin ini yang membuat seseorang terlena, bisa jadi. Tetapi teman-teman perlu diketahui tidak selalu ya, tidak selalu anak yang lahir di Hong Kong itu menjadi permanen residen Hong Kong. Karena imigrasi Hong Kong akan melihat status dari orang tuanya dulu. Iya. Lalu ternyata yang kasus yang baru saja kita baca tadi, ternyata laki-laki ini adalah pemegang, kalau teman-teman nanti dengar istilah paperan, Recognizance Paper Holder, ya, ini adalah pencari suaka di Hong Kong yang tidak boleh bekerja. Jadi ini ya, kita kalau kenalan, ada nggak salah ya teman-teman, tidak salah untuk jatuh cinta, tetapi harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kenalan, ada yang ngajak kenalan, terus teman-teman ingin serius dengan dia atau memang ingin punya tujuan untuk berkeluarga dan ingin serius dengan dia, paling tidaklah tahu namanya, paling tidak telah tahu statusnya di Hong Kong itu apa. Jangan waktu sudah kejadian hamil terus datang, kami tanya nama pacarnya siapa, Mbak. Nggak tahu, saya panggilnya Yayang, Yayangku atau Bebep. Namanya Bebep, siapa namanya? Jadi nama aslinya aja nggak tahu. Jadi paling tidak tahu namanya, paling tidak pernah lihat KTP-nya, lihat statusnya di Hong Kong itu apa. Jadi kita tidak berharap pada hal-hal yang nggak pasti gitu. Dan meskipun kita ini ya, cinta tidak dilarang, boleh-boleh saja, tetapi tetap waspada teman-teman, karena meskipun dia terlihat tulus dan tidak menunjukkan sikap yang aneh, kita harus melakukan sedikit riset yang barusan saya tadi ungkapkan, seperti kenalan yang betul, paling tidak tahu namanya, paling tidak tahu statusnya di Hong Kong, tahu keluarganya, ya. Dan sebelum mempertimbangkan ke jenjang hubungan yang lebih serius, jaga kerahasiaan dan lindungi semua informasi pribadi. Jadi jangan sampai kita kasih semua nomor rekening, ATM ini ke dia. Jangan. Dan sampai kita yakin bahwa dia betul-betul seseorang yang bisa kita percaya. Pelan-pelan, karena sangat penting untuk tidak tergesa-gesa dalam suatu hubungan. Ya, adalah hal yang baik untuk selalu memproses hubungan kita dengan kecepatan yang nyaman untuk kita. Jadi, kalau misalnya teman-teman kenalan dan ingin menjalin hubungan yang serius dengan seseorang di Hong Kong, itu tadi tetap hati-hati ya, pasang terus alertnya. Kita semua orang di sini perlu untuk dicurigai ya, kalau kita bisa ini untuk jaga diri, kita harus curiga kepada semua orang, karena ini ya banyak sekali kasus juga ditipu oleh temannya untuk pinjam uang terus akhirnya temannya lari. Jadi kalau bisa kita itu punya alert untuk ini menjaga diri kita. Terus status yang kasus yang juga terjadi, untuk contoh yang seperti tadi Pak Bu Hari juga sampaikan ya, narkoba, perdagangan narkoba. Jadi seorang pekerja migran dihubungi atau dicat oleh pria, dan kebetulan ini tanpa menyinggung kenegaraan manapun, tapi kebetulan pria dalam kasus ini adalah seorang pria Nigeria. Pria Nigeria ini menghubungi seseorang dan memacarinya, lalu ditipu. Dia dikirimi narkoba dan pekerja migran ini harus dipenjara. Tahu nggak teman-teman, sampai penjara sana ternyata ada 3 wanita dengan kasus yang sama. Lalu saat mereka curhat di penjara, mereka ditipu oleh pria yang sama.
Nah, ini kejahatan online ya, dan penipuan ini harus membuat kita hati-hati, waspada. Juga ingatkan teman-teman, kalau ada orang yang kirim inbox yang mencurigakan, mending kita tidak usah tanggapi atau diblok saja. Karena kalau kita tanggapi sekali, tanggapi 2 kali, ya bisa jadi kita adalah korban yang korban berikutnya. Nah, sebelum melakukan aktivitas seksual apapun, penting untuk mengkomunikasikan rencana masa depan secara menyeluruh dengan pasangan Anda. Kalaupun ada, ini ada dua hal ya. Untuk yang sudah menikah di Indonesia dan yang sudah menikah di Indonesia, kenapa juga perlu mengkomunikasikan dengan pasangannya adalah mungkin di saat pulang cuti. Sudah 2 tahun kerja di sini, sudah 2 tahun aku harus pulang ketemu keluarga, ketemu suami, nggak mungkin kan cuma diem-dieman, pandang-pandangan saja. Tidak ya, ketemu suami ya pasti akan melakukan lebih. Nah, perlu untuk dikomunikasikan adalah siap nggak kita untuk menjadi orang tua misalnya. Jadi sebelum melakukan aktivitas seksual apapun perlu mengkomunikasikan dengan pasangan. Itu untuk yang sudah berkeluarga di Indonesia. Yang masih pacaran, mungkin yang di sini nanti. Kalau kita ada seseorang yang ini ya, approach atau ini terus pacaran, dan ya hubungan laki-laki dan perempuan ya mungkin akan mengarah ke sana. Teman-teman harus bisa jaga diri dong. Ya, jaga dirinya, kita perlu komunikasi siap atau tidaknya. Nah, karena ini konsekuensi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan kehamilan. Betul? Iya, kalau tidak ingin mengalami krisis yang tadi, kita harus mengkomunikasikan juga dengan pacarnya, dengan pasangannya. Ya, kalau tidak punya rencana untuk memiliki anak, gunakan alat kontrasepsi. Jadi jangan sampai sudah ada anak baru bingung menyesal. Hal untuk mencegah krisis itu tadi adalah mengkomunikasikannya dan juga menggunakan alat kontrasepsi. Seperti juga yang pulang cuti, kalau memang masih ingin bekerja di Hong Kong, masih belum siap menjadi menjadi orang tua, saat pulang cuti juga mungkin minum pil KB atau menggunakan kontrasepsi saat berhubungan dengan pasangan. Jadi ini. Lalu di sini kita bisa melihat, semoga teman-teman layarnya jelas ya. Ada 3 bagian dalam hubungan. Hubungan yang sehat, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang mengandung kekerasan. Jadi saat teman-teman menjalin hubungan dengan seseorang, mungkin di sini, ya kesetaraan, hubungan yang sehat itu kesetaraan, sikap menghormati, dengan komunikasi yang baik dengan pasangan, batasan yang sehat, dia bertanggung jawab, individualitas, dukungan, dia percaya, ya. Kalau dia menunjukkan hubungan yang di warna biru ini yang tidak sehat, dia nggak peduli, dia hormat saja enggak. Komunikasinya kita dengan dia juga kurang baik, posesif, ngatur. Kamu libur di mana? Kamu sama siapa? Terus tidak jujur, egois, cemburuan. Kita perlu berpikirnya, pantaskah saya melanjutkan atau adakah saya ingin melanjutkan hubungan dengan pasangan ini, dengan orang ini, dengan hubungan saya yang begini, yang tidak sehat. Jangan sampai hubungan itu sampai mengandung kekerasan. Jadi kekerasan bisa saja kekerasan fisik, seksual, kekerasan emosi, kekerasan finansial. Jadi di saat kita, teman-teman, ini ya, sebelum menjalin hubungan dengan seseorang, apalagi dengan lawan jenis, sebelum kita melangkah ke keputusan yang lebih dalam lagi, mari silahkan dilihat dulu hubungan ini jenis yang mana, sehat, tidak sehat, atau yang mengandung kekerasan. Kalau kita sudah tahu lagak-lagaknya ini orang hubungan kita dengan dia tidak sehat, mending kita berhenti, stop gitu. Jangan sampai ada hubungan yang mengandung kekerasan. Karena ada juga klien kami yang ini ya, pasangannya juga di sini, dan
dia sering dipukuli oleh pasangannya. Tapi mau menyesal ya pasti, tapi sudah jadi bubur ya, nasi sudah jadi bubur, sudah ada anak, mau pisah juga susah. Jadi ini teman-teman jangan sampai krisis menimbulkan krisis lagi hanya karena kita tidak mengenali pasangan kita. Jadi kita bisa berhati-hati dalam memilih pasangan. Iya. Ya, sebelum ke sini ya, teman-teman, saya ingin satu kuis dulu deh, supaya teman-teman rileks juga. Silakan jawab di chat box ya. Jika anak Anda lahir di Hong Kong, apakah dia otomatis menjadi penduduk permanen atau tetap di Hong Kong? Silakan tulis jawabannya di chat box. Jika anak Anda lahir di Hong Kong, apakah dia otomatis menjadi penduduk permanen atau tetap di Hong Kong? Silakan jawab di chat box, teman-teman. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Nanti masih ada kuis lainnya ya, masih ada kuis penutup. Oke. Nih, kita sudah mendengar dua langkah untuk menghadapi krisis, yaitu dengan mengerti hukum maternitas, yang kedua dengan hati-hati terhadap penipuan berkedok cinta. Ya, yang ketiga mencegah krisis dengan persiapan, yaitu siap menjadi orang tua. Nah, banyak sekali krisis terjadi karena si ibu atau orang tua ini belum siap sebenarnya menjadi orang tua, tiba-tiba hamil, nggak mungkin ya hamil tiba-tiba, tapi maksudnya tanpa rencana ada bayinya gitu. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, kita dukungan pasangan atau keluarga ini, khususnya bagi teman-teman yang menikah, ataupun yang belum, tapi di sini saya ini kan untuk bagi yang menikah ya, komunikasi yang baik dan terbuka dengan suami kita, dengan pasangan kita. Misalnya seperti tadi saat kita cuti dengan bertemu dengan suami, kita bisa komunikasikan. Saya cuti hanya 2 minggu dan kita masih harus menabung untuk masa depan. Saya harus balik ke Hong Kong. Siap nggak kita jadi untuk menjadi orang tua? Kalau kita belum siap, ya mending ditunda dulu. Ditundanya dengan apa? Dengan mungkin memakai kontrasepsi, dengan mengkonsumsi pil KB, seperti itu. Terus tujuan hidup bersama. Jadi tujuannya apa? Kita sudah agendakan. Saya ingin cuti kali ini kembali lagi bekerja di Hong Kong, kemudian pulang terus, misalnya. Terus hubungan yang sehat dengan dia, berkomunikasi terus. Ya, komunikasi adalah kunci yang paling penting dalam menghadapi dalam berumah tangga ya teman-teman, dalam berpasangan. Terus untuk pengasuhan bayi. Mungkin saat pulang kita sudah tahu ada hukum maternitas di Hong Kong. Oh, boleh loh, hamil di Hong Kong itu dilindungi. Jadi saya tidak takut meskipun nanti saya pulang cuti dan saya balik lagi hamil karena ada hukum yang melindungi. Tapi kalau kita masih bekerja di Hong Kong, kita pun harus memikirkan pengasuhan bayi ini. Karena teman-teman perlu ketahui, meskipun hamil adalah legal di Hong Kong, meskipun itu boleh, majikan tidak boleh memecat pekerja yang hamil, tapi garis bawahi, tapi semua biaya kehamilan, semua biaya yang terkait dalam pengasuhan bayi itu di luar tanggung jawab majikan. Dari hamil sampai nanti bayinya sampai melahirkan, atau pampersnya, popoknya, susunya, itu majikan sepeser pun tidak punya tanggung jawab. Penyediaan tempat tinggal pun tidak. Jadi meskipun itu boleh, tapi majikan tidak bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal juga biaya apapun terkait kehamilan dan juga kelahiran dari bayi. Pengasuhan bayinya perlu kita komunikasikan. Jadi saya masih bekerja, terus nanti yang asuh bayi saya siapa? Jadi perlu juga kita komunikasikan dengan keluarga. Mungkin
di Hong Kong habis melahirkan, kita ada cuti maternitas selama 14 minggu. Kita bisa gunakan ini untuk pulang, untuk melahirkan di Indonesia juga bisa, melahirkan di Indonesia, terus kita balik lagi untuk bekerja, yang ngasuh misalnya yang ngasuh bayinya suaminya. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan juga dengan keluarganya supaya keluarganya juga di sana siap, majikannya juga siap dengan karena kita harus tinggalkan Hong Kong selama 14 minggu, misal ya ini. Lalu tanggung jawab keuangan, menabung untuk masa depan anak. Karena teman-teman tahu bahwa hal yang ini ya sederhana seperti menabung, seperti pendidikan, dan mungkin datang ke Hong Kong pun teman-teman sudah punya rencana matang. Saya hanya 2 tahun mau nabung dan saya pulang. Itu pun kita rencanakan, apalagi menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu bukan hanya keputusan sehari 2 hari, tetapi seumur hidup. Mungkin kita mengandung anak hanya 9 bulan, tetapi menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab kita seumur hidup. Kita harus tidak hanya memberi makan secara lahir ya teman-teman, harus mendampingi, mendidik, dan lain-lain. Nah, apatah lagi kita harus mempunyai ini perencanaan yang matang untuk menjadi orang tua. Jadi semua kebutuhan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, pendidikan anak-anak kita pun sudah harus merencanakannya. Terus gaya hidup yang sehat, misalnya kalau memang kita memutuskan untuk menjadi orang tua atau memutuskan untuk hamil, kita berencana untuk hamil, memotivasi untuk mengubah gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Misalnya seorang ibu atau calon ibu ini sebelumnya merokok, tapi karena saya ingin hamil, dia berhenti merokok dan lain-lain. Menjaga kesehatan fisik secara mental dan secara optimal ya. Kita yang wajar saja, kita saat normal saja hormon kita sering naik turun ya, sering emosi, sering ini. Apalagi hamil. Apalagi dalam keadaan hamil. Harus ini juga meskipun hamil di Hong Kong itu legal, kita juga lihat kemampuan kita, mental kita, fisik kita mampu tidak. Jadi boleh, itu legal. Tapi diperhatikan saya mampu tidak ya, saya bisa tidak ya, jauh dari keluarga. Biasanya kan hamil itu 3 bulan pertama akan ada morning sickness yang pagi-pagi pengen malas-malesan, tidur-tiduran. Bisa nggak itu saya menjalaninya di rumah majikan ya? Jadi dengan pertanyaan atau menanyakan ini ke diri sendiri, kita tahu apakah kita siap. Meskipun dilindungi, tapi saya sendiri mampu tidak menjalaninya gitu. Tidak ada belayan dari keluarga, tidak ada yang mungkin saat pertumbuhan ini ya janin dalam kandungan itu tidak ada orang yang mendampingi. Mungkin saat kita cek ke rumah sakit tidak ada yang mengantar. Kesendirian dalam kondisi hormon yang saling berubah-ubah, mampu tidak kita? Masih harus kerja di tempat orang dan seperti ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita tanyakan kepada diri kita juga. Lalu hak maternitas di tempat kerja seperti yang telah kita pelajari tadi, legalitas ya di Hong Kong adalah legal. Cuti bersalin, kita bisa mendapatkan 14 minggu cuti bersalin, berbayar bagi yang sudah kerja 40 minggu dan tidak berbayar bagi yang kurang dari 40 minggu. Cuti sakit, ya kita bisa juga mengajukan cuti sakit ke majikan. Ya, saat kita merasa badan nggak enak atau karena kehamilan kita. Kita juga berhak atas lingkungan kerja yang aman saat seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Corneli tadi. Jadi teman-teman, 3 hal ini semoga teman-teman ingat ya untuk mencegah krisis. Jadi teman-teman juga bisa menjadi bagian dari tim pencegahan krisis, yaitu dengan menyampaikan ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin nanti libur ketemu temannya yang belum pernah mendengar akan hal ini, kita bisa sampaikan. Atau nanti dalam perjalanan bekerja teman-teman mendapati pekerja migran yang lain yang mungkin mengalami kehamilan yang tidak rencanakan atau
mereka sedang merencanakan atau mereka sedang berkenalan dengan seseorang di medsos, teman-teman bisa mengingatkan karena teman-teman sudah hari ini sudah dibekali dengan pengetahuan ini. Oke, masih ada satu kuis teman-teman, siap? Saya akan bacakan kembali, teman-teman bisa mengirim jawabannya di chat box. Ya, jika Anda menikah di Hong Kong, apakah Anda otomatis menjadi penduduk permanen atau tetap di Hong Kong? Ya, yang tadi kan anaknya, sekarang jika Anda menikah di Hong Kong, apakah Anda otomatis menjadi penduduk permanen atau tetap di Hong Kong? Silakan dijawab. Saya di chat box silakan dijawab. Saya akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Sementara tim kami memilih pemenang, ya teman-teman, kami berharap teman-teman mengisi formulir evaluasi. Saya akan kirim linknya juga. Saya akan kirim link ini di chat box. Teman-teman harap mengisi formulir evaluasi supaya kami juga tahu dan bisa memberikan layanan lebih baik lagi di masa mendatang. Ya, dan apabila teman-teman mendapati kasus-kasus kehamilan yang tidak direncanakan, silakan menghubungi hotline Pathfinder di 5190-4886. 5190-4886. Teman-teman juga bisa ini di Facebook kami, yaitu Pathfinder for Migrant Worker. Pathfinder for Migrant Worker. Teman-teman bisa mengunjungi situs Facebook kami dan bisa bila mana teman-teman ingin bergabung, ingin belajar lebih banyak lagi dan menjadi ambasador Pathfinder seperti tadi Kak Corneli dan juga Shirley, teman-teman bisa menghubungi saya. Teman-teman bisa menghubungi saya di 9305-5433. 9305-5433. Dan nomor-nomor ambasador kami yaitu Shirley dan Corneli. Shirley 6737 9353 dan Kak Corneli 52089742. Ya, kami akan mengirim link di chat box ya teman-teman, sementara kami melihat pemenangnya. Dan terima kasih, dengan demikian kami akhiri. Kami akan kembalikan kepada Ibu Ayu sambil kami melihat pemenangnya ya Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bu Antaria, Bu Corneli, dan rekan-rekan dari Pathfinders. Terus sekali sambil main kuis ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang nanti bisa terpilih pemenang. Oke, siap. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan baik kepada Pathfinders maupun kepada Pak Buhari. Dipersilakan, silakan bisa langsung angkat tangan, bisa diklik tanda tangannya tuh angkat tangan, atau bisa diketik di chat kalau ada pertanyaan ya. Silakan, saya buka kesempatan bertanya. Ini ada yang sudah angkat tangan, nama Zoom-nya Galaxy M12. Mau bertanya? Silakan. Halo. Silakan langsung saja bicara. Galaxy M12. Belum ya. Kalau gitu nanti dulu deh. Mbak Siti Nurrohmah mau bertanya? Belum ada suaranya ya. Mbak Siti Nurrohmah? Belum terdengar, tapi ini sudah unmute, harusnya bisa terdengar. Atau bisa mengetik saja pertanyaannya mungkin di kolom chat.
kita ke yang nama akun Zoom-nya Galaxy M12. Silahkan mau bertanya. Di-unmute dulu. Ya, mau bertanya? Oh, di-mute lagi nih. Masih belum terdengar. Di chatbox ada pertanyaan, Ibu. Oh, baik. Ya. Mbak Siti Nurrohmah bertanya apakah ada batasan waktu kerja di Hong Kong. Bekerja di Hong Kong itu semuanya sesuai dengan kontrak, normalnya adalah 2 tahun ya. Kalau satu kontrak itu kan 2 tahun. Tapi kalau batasan sampai nanti perpanjang kontraknya tidak ada, asalkan Mbak semua masih sehat, tidak ada halangan bekerja, di Indonesia juga belum ingin pulang ke Indonesia, begitu masih bisa bekerja, tidak ada batasan sih, hanya memang idealnya, bukan ideal ya, memang batasan kalau satu kontrak kerja itu 2 tahun, gitu ya. Bisa diperpanjang selama kemampuan bekerja Mbak masih bisa, jadi masih dimungkinkan. Kemudian yang kedua, dari akunnya Galaxy A10s mau bertanya, kalau yang hamil itu batas kerja di rumah majikan waktu kehamilan umur berapa bulan bisa mulai ambil cuti? Baik, mungkin Ibu Antaria bisa membantu menjawab, Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini soal pengambilan cuti bisa dikomunikasikan dengan majikannya. Ya, teman-teman saat tahu diri kita hamil, teman-teman kan sudah mulai memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan sertifikat kehamilan, dan sertifikat ini ditunjukkan ke majikannya. Jadi saya hamil dan ini. Dan di waktu kita menerima sertifikat kehamilan ini, kita sudah tahu nih kapan kira-kira bayi akan lahir. Jadi bulan berapa, kehamilan kita umur berapa saat ini, kapan bayinya lahir. Misalnya bayi itu lahirnya September, ya. Ini semisalnya. Kita bisa ambil kalau kita merencanakan untuk melahirkan di Indonesia, karena kan ada penerbangan tertentu yang kehamilan harus 7 bulan atau 8 bulan maksimal boleh terbang. Jadi kita sudah merencanakan dulu pengen melahirkan di mana. Kalau ingin melahirkan di Indonesia, mungkin kita bisa ambil 1,5 bulan atau 1 bulan sebelum melahirkan ya. Kita sambil kita lihat maskapai apa yang kita ambil, kita catat itu, terus setelah melahirkan kita masih punya waktu untuk berada di Indonesia karena 14 minggu cutinya. Baru kita balik lagi ke Hong Kong. Ya, apakah ini menjawab pertanyaan? Ya, apakah ini jelas dan bisa menjawab pertanyaannya tadi, Mbak? Dari Galaxy A10s ya. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanya. Oh, maksudnya batas waktu kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Oh, oke. Kalau batas waktu kerja ini ya lagi-lagi adalah komunikasi dengan majikan. Ya, lagi-lagi komunikasi dengan majikan. Karena mereka tahu kita hamil, tentunya majikan juga akan, kalau kita punya komunikasi yang bagus, kita akan punya ini ya, Pak. Kita bisa kasih tahu dia kalau hari ini saya lemas, saya ini butuh istirahat, dan majikan akan memahami itu. Jadi lagi-lagi adalah komunikasikan itu dengan majikan. Ya, betul. Memang penting sekali komunikasi dengan majikan. Dan bukan hanya untuk yang sedang hamil, tapi juga yang dalam kondisi biasa ya, tidak hamil pun juga dikomunikasikan dengan baik dengan majikan, dijaga dengan baik.
memang dalam segi pekerja domestik, memang secara ketentuan tidak ada peraturan khusus yang mengatur dalam sehari harus berapa jam bekerja, karena memang karakter dari pekerjaannya juga berbeda dengan yang ada di kantor misalkan. Nah, ini karena bekerja di rumah agak sulit juga mungkin untuk diatur. Nah, pastikan saja dengan majikannya, diobrolkan, dibicarakan seharinya perlu bekerja berapa, dan apabila memang dirasa sudah sangat berlebihan, teman-teman mungkin waktu istirahatnya hanya 4 jam, hanya 2 jam gitu, memang kan sudah sangat berlebihan sekali ya, itu bisa diadukan ya, labor department, atau bisa juga RI apabila teman-teman merasa bekerjanya sudah sangat berlebihan gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya belum ada pertanyaan. Oh ya, ini ada lagi pertanyaan. Maksud cuti tidak berbayar. Oh, oke. Ya, teman-teman, tadi seperti dijelaskan oleh Kak Corneli, setiap wanita yang bekerja di Hong Kong, entah itu pekerja migran, entah itu kerja di kantoran, semuanya berhak atas 14 minggu cuti hamil. Nah, cuti yang tidak berbayar, yang tidak dibayar ini kalau dia bekerja belum atau kurang dari 40 minggu. 40 minggu. Misalnya baru masuk majikan terus baru tahu dia hamil gitu. Jadi ini nanti tetap berhak dapat cutinya tapi tidak dibayar. Waktu dia cuti itu tidak dapat gaji, tidak dibayar gitu. Apakah ini juga menjawab teman-teman ya? Bisa jelas ya, saya harap. Baik, sudah ada pemenang kuis ya Bu ya? Iya, bisa diumumkan Bu, silakan. Ya, saya akan umumkan kuisnya. Pemenangnya adalah ya. Karena tidak tahu namanya ya teman-teman yang pakai nama Vivo 1820. Vivo 1820. Yang kedua, saya buka dari sini. Yang kedua, Wiwi Widiawati. Yang ketiga, Sri Wahyuni. 4, Galaxy A03s. 5, Oppo AX5s. 6, Makfiroh. 7, Nur Khalifah. 8, Riri Febrianita. 9, Kania. 10, Oppo F9. Saya akan kirim juga di chatbox ya teman-teman untuk pemenang kuis. Saya akan kirim di chatbox. Ya. Pemenang kuis, dan bagi yang menang, mungkin teman-teman masih dalam masa karantina dan lain-lain, hadiah bisa diambil di KJRI atau menghubungi saya. Saya akan tulis juga nomor saya. Sembilan 5433. Iya bisa. Kalau belum libur hadiah kami simpan ya pasti. Ya tidak perlu khawatir, hadiah bisa diambil kalau sudah libur. Bisa menghubungi saya atau mengambil hadiah di KJRI. Bagi teman-teman jelas ya untuk pemenang kuisnya karena kami tidak tahu nama asli ya di sini. Ada yang pakai Oppo F9, Vivo 1820 gitu.
Baik. Sudah semua ya, Bu Antaria ya? Iya, sudah. Baik. Ada yang bertanya terkait bea cukai mungkin ke Pak Buhari? Sudah jelas semua teman-teman mungkin? Kalau terkait IMEI, tadi sudah jelas belum? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, Yesin Hamaya. Mbak Sri Wahyuni mau bertanya? Udah paham. Terima kasih. Siti Nurrohmah, ada pertanyaan lagi? Itu masih ada pertanyaan itu kayaknya di chatbox tuh yang dari Kanima. Mengenai libur, libur adalah 1 kali 24 jam dari masa 7 hari. Jadi 1 hari dalam 7 hari. Sebentar, saya lihat lagi. Ya, tadi dari jam berapa waktunya libur hari Minggu. Kembali lagi kesepakatan dengan majikannya ya, tapi memang aturannya 1 kali 24 jam. Berarti kalau misalkan hari Minggu ya sejak pagi sampai malam memang tidak diwajibkan bekerja, artinya libur. Tapi memang majikan biasanya minta teman-teman bisa membolehkan keluar tapi harus kembali ke rumah jam berapa begitu. Nah, itu kan wajar ya karena kan kita tinggal di rumah majikan ya, kita sesuai dengan aturan dari rumah majikan. Tapi kalau untuk bekerja jelas 1 kali 24 jam memang Anda tidak diperkenankan bekerja di hari liburnya. Kemudian batasan usia untuk bekerja ini saya harus cek lagi. Tapi kalau tidak salah 55. Tapi mungkin dari Pathfinders mungkin ada informasi ini enggak ya. Tapi saya harus cek lagi. Mungkin nanti yang bertanya ini bisa hubungi hotline KJRI Hong Kong ya untuk lebih jelasnya mengenai batasan usia. Kemudian kalau lama belum libur bagaimana ambilnya masih dibicarakan. Kembali lagi dibicarakan dengan majikannya. Kalau libur tidak bisa libur hari itu, bagaimana tuh kan beda-beda. Ada yang hanya libur, tapi memang tidak boleh keluar rumah karena situasi sekarang bersama ya. Kita saling jaga, jadi bisa saja libur tapi di rumah saja, tapi juga tidak boleh bekerja. Jadi bisa tetap tinggal di rumah tapi tidak bekerja, itu libur. Atau mungkin tetap bekerja tapi liburnya diganti ke hari lain. Nah, itu silakan dibicarakan dengan majikannya. Disepakati dengan majikannya. Tapi hak teman-teman adalah 1 hari libur selama dalam 7 hari. Kalau masih di karantina, bisa nggak dikirim ke tempat karantina? Gimana ini? Ini mungkin kalau teman-teman terindikasi COVID, terkonfirmasi COVID, memang saat ini pemerintah Hong Kong biasanya idealnya jika terkonfirmasi positif akan menjalani karantina di tempat fasilitas karantina komunitas yang disediakan pemerintah. Tapi memang tergantung kapasitasnya juga. Jadi kalau apabila teman-teman sudah melaporkan statusnya, nanti teman-teman silakan menunggu saja bagaimana penanganan dari pemerintah, apakah akan dikirim ke tempat karantina atau cukup tinggal di rumah saja, karena juga dilihat dari gejalanya juga teman-teman ya.
Kalau misalkan gejalanya ringan sih mungkin biasanya akan tetap di rumah saja. Tapi juga itu nanti tergantung dari pemerintahnya. Ada juga yang mungkin ringan tapi kemudian harus tinggal di tempat karantina juga bisa, karena melihat kondisi dari keadaan rumahnya juga mungkin ya, karena kan ada mungkin berapa banyak orang yang ada di situ dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung pertimbangan dari pemerintah Hong Kong. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik ke Bu Antaria ataupun ke Pak Buhari, silakan. Sudah tidak ada. Mbak Wiwi Widiawati mau bertanya? Silakan di-unmute. Baik, tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih sekali teman-teman atas perhatiannya pada hari ini, sudah bergabung di Welcoming Program. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan terus, kemudian semoga lancar dalam menjalani kegiatannya, menjalankan pekerjaannya di Hong Kong. Sukses selalu teman-teman ya. Kami KJRI di Hong Kong selalu berupaya untuk jadi rumah kedua teman-teman di Hong Kong. Jadi silakan apabila ada pertanyaan ataupun ada yang lain sebagainya, silahkan juga bisa menghubungi hotline ataupun datang langsung ke KJRI. Di Facebook KJRI Hong Kong ataupun Instagram, sering sekali kita bagikan informasi-informasi kegiatan yang bisa teman-teman ikuti seperti pelatihan, webinar, dan lain sebagainya dengan berbagai macam topik. Jadi silahkan teman-teman langsung join ya, kalau lagi hari libur mungkin bisa ikut macam-macam pelatihan, kayak pelatihan bahasa. Mungkin dalam tahun ini kita akan adakan pelatihan bahasa Kanton ataupun pelatihan mengatur keuangan misalkan, dan lain sebagainya. Itu akan ada macam-macam, jadi silakan kita undang teman-teman untuk ikut ya. Kemudian juga terima kasih banyak Pak Buhari dan Ibu Antaria sudah membagikan informasi yang penting sekali untuk teman-teman ketahui. Sehat selalu Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semuanya. Kita mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Antaria, terima kasih rekan semua. Terima kasih juga Pak Buhari, Bu Ayu, dan teman-teman semua. Salam kenal. Terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat. Jangan lupa isi link formnya ya, teman-teman. Terima kasih. Bagi pemenang kuis bisa hubungi saya atau langsung ke KJRI untuk mengambil. Ya, bisa. Dia sudah dicatat ya nomornya tadi dari Bu Antaria, bisa atau bisa ke KJRI nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Bye. Selalu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.